Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Palembang kembali membara dalam sejarah Perang Menteng yang pecah pada tanggal 12 Juni 1819 ketika ambisi Belanda untuk menaklukkan Kesultanan Palembang bertemu dengan perlawanan sengit dari Sultan Mahmud Badruddin II. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran di Sungai Musi, pasukan Belanda dihadapkan pada kekuatan tak terduga dari kesultanan yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad. Namun, kisah heroik ini justru berujung pada runtuhnya kejayaan Kesultanan Palembang. Apa yang sebenarnya memicu perang ini, dan bagaimana akhir tragisnya terukir dalam sejarah Indonesia? Berikut kami ulas seputar pemicu Perang Menteng di Palembang versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Perang Menteng adalah konflik yang terjadi di Palembang pada tanggal 12 Juni 1819 dipimpin oleh Sultan Mahmud Badruddin II. Perang ini bermula dari keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Walaupun Kesultanan Palembang berusaha mempertahankan wilayahnya, perang ini berakhir dengan kekalahan di pihak Palembang. Latar belakang Perang Menteng diawali dengan penemuan timah di Bangka pada pertengahan abad 18. Keberadaan timah menarik minat dua kekuatan besar pada masa itu, yaitu Inggris dan Belanda, yang sama-sama mengincar Palembang sebagai wilayah strategis. Sebelum konflik langsung terjadi, Belanda mendirikan loji atau kantor dagang di Sungai Aur, wilayah Palembang. Pada saat itu, Inggris juga memiliki kepentingan di wilayah ini, terutama melalui Thomas Stamford Raffles yang berusaha mendekati Sultan Mahmud Badruddin II untuk mendukung Inggris dalam mengusir Belanda dari wilayah Palembang. Namun, Sultan menolak campur tangan dalam konflik antara kedua kekuatan asing tersebut. Meskipun demikian, situasi berubah ketika Inggris berhasil menduduki Palembang pada tahun 1812. Hal ini terjadi setelah adanya kesepakatan pada tanggal 14 Mei 1812 yang memungkinkan Inggris menduduki Palembang sementara waktu. Namun, pendudukan Inggris di Palembang tidak berlangsung lama. Melalui perjanjian London pada tanggal 13 Agustus 1814, Inggris harus menyerahkan Palembang kepada Belanda yang semakin memperkuat cengkraman mereka di wilayah tersebut. Setelah itu, Herman Werner diangkat sebagai komisaris Belanda di Palembang. Herman mulai menjelajahi wilayah pedalaman Kesultanan Palembang dengan dalih inventarisasi wilayah. Namun, Sultan Mahmud Badruddin II menyadari bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Belanda adalah upaya untuk memperluas kekuasaan mereka di wilayah Palembang. Puncaknya terjadi ketika Herman dan pasukannya diserang oleh pengikut Sultan di Muara Rawas. Peristiwa ini menjadi titik awal ketegangan antara kedua pihak. Herman kemudian menuntut agar Kesultanan Palembang menyerahkan putra mahkota sebagai jaminan kesetiaan mereka terhadap Belanda. Kemarahan Sultan Mahmud Badruddin II semakin memuncak ketika seorang ulama ditembak mati oleh tentara Belanda tanpa alasan yang jelas. Peristiwa ini memicu terjadinya Perang Menteng pada tanggal 12 Juni 1819. Saat itu, sekitar 200 tentara Belanda dikirim untuk menyerang pertahanan Kesultanan Palembang yang berada di Kuto Besak. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi pasukan Belanda kesulitan menembus pertahanan Palembang. Akhirnya, Herman memutuskan untuk mundur kembali ke Batavia. Kekalahan pertama ini membuat Belanda tidak terima. Herman kemudian berdiskusi dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Kevelen. Dari pertemuan tersebut,
diputuskan bahwa Belanda akan melancarkan serangan balik dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Belanda mengirimkan 2.000 pasukan dan puluhan kapal tempur dengan tujuan untuk menghancurkan Kesultanan Palembang. Di sisi lain, Sultan Mahmud Badruddin II tidak tinggal diam. Menyadari ancaman yang datang, Sultan segera mempersiapkan pertahanan yang lebih matang. Dia memerintahkan restrukturisasi pemerintahan dan membangun benteng-benteng baru di sepanjang jalur masuk ke Palembang, khususnya di Pulau Kembaro dan Pelaju. Selain itu, Sultan juga memerintahkan pasukannya untuk membuat pancang-pancang kayu di Sungai Musi sebagai penghalang bagi kapal-kapal Belanda yang hendak mendekati Palembang. Pada tanggal 21 Oktober 1819, pertempuran kembali pecah di Sungai Musi. Dalam pertempuran tersebut, Belanda yang dipimpin oleh Walter Beck kembali mengalami kekalahan. Mereka terpaksa mundur ke Batavia. Namun mundurnya Belanda pada saat itu bukanlah akhir dari perjuangan Kesultanan Palembang. Belanda tidak menyerah dan kembali ke Palembang pada tanggal 9 Mei 1821 dengan pasukan yang lebih besar di bawah Komando Mayor Jenderal de Kock. Pada tanggal 21 Oktober 1819, Sultan Mahmud Badruddin II mengangkat putranya Pangeran Ratu menjadi Sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin III. Pengangkatan ini dilakukan agar Sultan Mahmud Badruddin II dapat fokus memimpin perlawanan terhadap Belanda. Di bawah kepemimpinan Sultan baru, pertahanan di Pulau Kembaro dan Pelaju semakin diperkuat dengan meriam-meriam dan sekitar 7.000 hingga 8.000 pasukan dipersiapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Pada tanggal 22 Mei 1821, armada Belanda yang dipimpin oleh de Kock tiba di Sungai Musi. Namun pasukan Kesultanan Palembang sudah siap menyambut mereka. Tembakan meriam dari benteng-benteng di Palembang berhasil merusak formasi armada Belanda, memaksa mereka mundur. Akan tetapi, mundurnya Belanda pada saat itu hanyalah taktik. Pada tanggal 24 Juni 1821 dini hari, Belanda melancarkan serangan mendadak yang menyebabkan Palembang jatuh ke tangan mereka. Kekalahan ini membuat Sultan Mahmud Badruddin II ditangkap oleh Belanda. Sekitar 101 tentara Belanda tewas dalam pertempuran tersebut, sementara jumlah korban dari pihak Kesultanan Palembang tidak diketahui secara pasti. Sultan Mahmud Badruddin II bersama keluarganya, termasuk Sultan Ahmad Najamuddin III, kemudian dibawa ke Batavia sebelum akhirnya diasingkan ke Ternate pada tanggal 3 Juli 1821, di mana Sultan Mahmud Badruddin II menghabiskan sisa hidupnya. Akibat dari kekalahan ini, Kesultanan Palembang jatuh sepenuhnya ke tangan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1823, Belanda secara resmi menghapus Kesultanan Palembang dan menghancurkan Kuto Tengkuruk hingga rata dengan tanah. Perang Menteng menandai akhir dari kekuasaan Sultan Mahmud Badruddin II serta berakhirnya Kesultanan Palembang yang telah berdiri selama berabad-abad. Demikian seputar pemicu Perang Menteng di Palembang, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perang tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.